Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat zona ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita memasuki di pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan kita yang lalu dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan ibadah Ramadan di setengah bulan ke depan, yang mana sudah memasuki fase-fase terakhir, akan memasuki babak final, last lap, ya, akan menyentuh garis finish, dan ini adalah penentuan kita. Al-amalu bi khawatimiha. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala melihat amalan seorang hamba pada akhirnya, dan pada bulan Ramadan ini ya akhirnya adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan kita akan memasukinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amalan ibadah dan meningkatkannya. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang mukmin kita sering merasakan turun atau naiknya dalam sebuah ibadah. Iman kita kadang tidak stabil, kadang naik, kadang turun, kadang berkurang, kadang bertambah, dan hal ini adalah sebuah hal lumrah, ya, karena kata Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Maka para ulama menyebutkan iman bertambah itu ya berbanding lurus dengan kadar amal soleh, berbanding lurus dengan perbuatan seberapa banyak ia melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan kondisi turunnya iman yaitu dikarenakan berarti tandanya adalah kurangnya beramal soleh, dan bahasa Arabnya ya dalam kaidah Islam ketika iman turun itu namanya adalah futur. Ya, keadaan lemah setelah kuat, lalu malas ya setelah rajin, namanya futur. Ya, turun imannya. Maka ketika iman turun, ya biasanya yang terjadi adalah produktivitas amal juga turun. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana solusi ya dan penyebab juga apa yang menjadikan iman kita sering turun, futur. Ya. Ulama menegaskan ya ada beberapa yang menjadikan faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lingkungan ini sangat menentukan terkait keimanan seseorang. Ya, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosial. Ketika lingkungan kita rajin, baik, maka insya Allah juga kita juga akan termasuk orang-orang yang rajin dan baik. Orang tua terutama ya lingkungan terdekat ya, dan anak itu lebih pintar sebagai peniru
ya, daripada pintar mendengarkan sebuah nasihat. Maka ini penting dalam lingkungan, ya, kita harus memberikan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana, ya, solusi kalau memang lingkungan menjadi salah satu penyebab turunnya iman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganalogikan, ya, ketika kita, ya, berteman dengan penjual parfum, maka kita juga akan mendapatkan wanginya. Tapi kita kalau berteman dengan penjual pandai besi, maka yang ada adalah bau hanus, ya, bau bakaran-bakaran besi. Maka untuk meningkatkan iman seseorang di lingkungannya, ya, harus berteman dengan orang-orang yang imannya baik, yang imannya kuat, ya. Kemudian kita harus meninggalkan teman-teman atau hal yang lainnya seseorang yang banyak melakukan melakukan kemaksiatan. Kemudian selanjutnya juga kita harus bisa menciptakan lingkungan yang baik, ya. Harus menciptakan suasana yang damai, ya. Harus menciptakan suasana yang tenang, ya. Harus bisa mengajak keluarga untuk beribadah, ya, menjauhkan anak-anak kita, ya, dari hal-hal yang menjauhkan dari ketaatan, ya. Harus melarang anak kita dari berleha-leha, ya, dari hal sesuatu yang bisa menjadikan keimanan kita berturun. Kemudian lemahnya iman yang kedua adalah diakibatkan karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Futur terjadi itu disebabkan salah satunya adalah karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita porsi waktu 24 jam. Kita bebas tentunya menggunakan waktu tersebut, apakah kebaikan atau keburukan. Dan ketika kita melakukan keburukan atau kemaksiat, pasti kita akan mengalami penurunan keimanan kita. Dan keinginan untuk melakukan amal soleh pasti juga ikut menurun. Jika seorang muslim merasakan turunnya kualitas keimanan atau kuantitasnya, maka ia perlu mengevaluasi aktivitasnya. Apakah ada maksiat yang telah ia lakukan? Kemudian bila ada, maka ia harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bergegas untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya. Kemudian sahabat channel ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor yang ketiga adalah terlalu cinta kepada dunia. Dunia ini memang tempat kita bukan untuk berleha-leha tetapi untuk mencari bekal ke akhirat. Maka dari itu hendaknya kita tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir atau prioritas utama, tetapi harus menjadikan dunia adalah sebagai jembatan untuk meraih akhirat. Namun tentunya karena manusia itu sudah diberikan sifat nisyan, lupa, ya, sering terpeleset, ya, sering kadang terlalu fokus kepada dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Islam, ya, selain mementingkan dunia juga harus lebih mementingkan pahala akhirat. Ya, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang diutamakan adalah akhiratnya, ad-darul akhirah. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya adalah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupa bagianmu di dunia. Artinya hidup di dunia ini harus fid dunya wa fil akhirati hasanah. Ya, di dunia baik juga di akhirat juga baik. Tetapi yang paling diutamakan adalah kepentingan akhirat kita. Karena kenapa? Kalau cinta kita berlebihan kepada dunia, maka waktu yang ada di dunia ini
bisa tersita. Ya, bisa jadi amal-amal akhirat kita berkurang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, aksiru dzikru hadhimil ladat. Ya. Fama dzakarahu abdun qattun wa huwa fi dikin illa wasa'ahu alaih wala dzakarullahu wala dzakarahu wa huwa fi sab'in illa dhayyaqahu alaih. Untuk mengurangi rasa cinta dunia kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Kelezatan dunia yaitu kematian. Karena dengan mengingat kematian, insya Allah kita akan lebih condong kepada akhirat. Karena jika seseorang mengingatnya saat hidup yang sempit, maka akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka tidak akan tertipu dengan dunia. Ya, tidak akan lalai kepada akhirat. Maka oleh karenanya, sahabat ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal penyebab ya turunnya keimanan adalah yang pertama yaitu lingkungan kita. Ya, jangan sampai lingkungan kita menjerumuskan kita pada penurunan iman. Yang kedua adalah kemaksiatan, yang ketiga adalah cinta dunia. Mudah-mudahan kita terhindar dari semuanya dan menjadikan iman kita senantiasa berada di atas, tidak turun. Ya, mudah-mudahan senantiasa terkontrol keimanan kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.